Halo teman-teman, hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita menghasilkan uang dengan menggunakan Google atau internet dengan cara mengcopy dan paste artikel di internet. Mereka akan menghargai artikel kita dengan nilai 50 sampai 3.000 dolar setiap postingannya. Oke, untuk teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini apabila video ini berguna bagi teman-teman dan bagi orang lain. Terima kasih. Baiklah, kita langsung saja ke website yang kita perlukan untuk memposting artikel yang kita butuhkan. Oke, di sini ada yang namanya website Moneyfarty. Ini website yang menyediakan jasa untuk seseorang penulis. Tidak apa-apa apabila teman-teman tidak suka menulis, kita hanya mengcopy paste artikel dari internet tanpa harus kita menulis panjang. Kita mencari artikel kita hanya mencomot artikel orang lain dengan cara copy paste. Kita cari misalkan di sini get paid to write. Nah, di sini di Moneyfarty ini dia menyediakan jasa sangat banyak sekali. Kita dapat men-searching reservoir get-nya. Misalkan di sini ada get paid to write resume online. Mereka akan membayar kita sekitar 28 dolar per jamnya. Kemudian ada lagi tentang get paid to write, ada sekitar 103 atau 101 set advance yang akan mereka bayar apabila kita mengirim artikel dan memposting artikel kita ke website mereka. Mereka akan membayar kita sekitar 50 sampai 3.000 dolar atau sekitar 4 juta sampai 36 juta setiap harga artikel yang kita posting ke website mereka. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian websitenya, yaitu Moneyfarty. Di bagian get paid to write kita langsung klik. Di sini mereka juga menyediakan sekitar 103 jasa. Nah, misalkan di sini mereka juga menyediakan kebutuhan ekstra sekitar 30 dalam satu minggu yang bebas ini. Kemudian ada inbox dollar, ada Swagful, ada smart aplikasi, ada fundraiser, ada Livecoin, ada Save Connect. Di sini mereka akan menghargai jasa kita dengan membayar kita dengan berupa dolar. Contohnya di sini ada translate Updoor. Updoor ini adalah bagaimana kita mentranslate setiap bahasa di artikel untuk mereka. Mereka akan menghargai jasa kita dengan membayar kita sekitar 150 dolar per artikel. Oke. Kalau saya biasanya menggunakan yang namanya di sini, coba kita lihat, scroll ke bawah ya. Nah, di sini mereka menyediakan sekitar 103 jasa untuk kita menulis artikel dan kita posting ke website mereka. Nah, contoh di sini ada translation after. Contoh di sini kita cari setiap kebutuhan yang mereka butuhkan, apa saja syarat-syarat yang mereka inginkan untuk kita, bagaimana cara kita menulis, bagaimana cara kita mengupload, bagaimana cara kita payment written, bagaimana cara kita aktifkan, bagaimana cara kita submit ke website mereka dengan berbagai macam editor style yang mereka butuhkan atau syarat-syarat yang mereka ajukan untuk kita, sampai kita bisa mendapatkan komisi sesuai yang tertera atau komisi setiap postingan artikel yang mereka janjikan. Oke, saya akan ambil contoh di sini ada Vibrant Life. Vibrant Life ini adalah jasa artikel yang menyediakan tentang kesehatan atau tentang kebutuhan tentang kesehatan. Di sini mereka juga
menulis syarat apa saja yang harus kita patuhi atau kita lakukan agar kita bisa menulis artikel dan kita bisa searching ke mereka atau kita bisa posting ke mereka. Mereka mensyaratkan sekitar 450 sampai 650 kata setiap artikelnya. Nah, di sini mereka juga menunjukkan bagaimana cara kita menulis artikel yang baik dan yang benar. Kemudian apa saja sih artikel yang mereka inginkan atau yang mereka suruh kita cari, yaitu tentang misalkan exercise atau tentang healthy. Di sini artikelnya yang mereka butuhkan sudah mereka centang atau mereka berikan di keterangan. Oke, di sini di mana sih kita mencari artikel-artikel yang kita perlukan agar kita bisa membuat artikel dan kita bisa posting ke website mereka? Saya akan mengajak teman-teman ke satu situs yang namanya di sini Quora. Situs Quora ini adalah satu situs yang menyediakan jasa artikel, berjuta-juta artikel yang kita dapat comot, kita dapat ambil, kita dapat kutip artikelnya, lalu kita dapat copy dan paste, kita langsung kita masuk, lalu kita susun, kita atur artikel kita bisa ambil dari sini. Misalkan contohnya di sini kita harus masuk ke bagian Quora websitenya dan kita pilih apa saja sih yang kita perlukan, misalkan tentang sejarah, tentang fashion atau style, tentang rating, tentang lagu, tentang olahraga, tentang kesehatan, semuanya mereka sediakan di sini. Kita tinggal klik, kita tinggal pilih apa saja yang kita perlukan untuk mencari data atau sumber untuk kita menulis artikel yang akan kita posting di bagian Manifarti. Oke, saya masuk lagi ke bagian websitenya quora.com. Untuk websitenya nanti teman-teman bisa lihat di bawah di bagian deskripsi. Oke, kita pilih apa saja yang kita perlukan untuk mencari kutipan-kutipan artikel yang akan kita susun nanti. Di Quora ini adalah salah satu jasa website yang menyediakan artikel, berjuta-juta artikel yang kita butuhkan agar kita bisa menulis artikel dan kita cari artikel yang kita butuhkan untuk menulis dan kita posting di Manifarti. Oke, kita pilih dulu apa saja artikel yang kita butuhkan. Misalkan di sini kita milih fashion, kita pilih lagi tentang fashion design, tentang dokumenter, tentang perfilman, tentang movie, tentang karakter, tentang apa saja yang kita perlukan dalam mencari topik artikel yang akan kita posting. Setelah selesai, kita tinggal pilih done. Kalau selesai, kita tinggal pilih next ya. Kita pilih next. Kemudian di sini kita diwajibkan untuk menginvite sekurang-kurangnya 5 atau 4 orang invite atau followers face kita. Kalau sudah selesai, kita tinggal next. Setelah itu kita pilih negara, kita bahasa, kita pilih bahasa Indonesia aja. Kemudian kita down. Setelah down, kita akan diarahkan ke bagian beranda Quora itu sendiri. Di sini setelah down, kita akan masuk ke bagian beranda Quora. Nah, di bagian beranda Quora ini banyak sekali artikel-artikel yang mereka sediakan untuk kita. Nah, di bagian atas kanan kita dapat men-searching apa kebutuhan artikel yang diperlukan oleh Manifarti tadi. Oke. Misalkan di sini kita mencari artikel tentang Vibrant Life, tentang
physically, mentally, dan sportly. Nah, di sini kita dapat mencari, misalkan kita contoh, kita masuk lagi ke bagian Fibra Lab. Kita masuk ke bagian Fibra Lab. Oke, di sini mereka butuhkan tentang, misalkan saya ambil contoh tentang Express. Nah, kita coba cari tentang Express. Oke, di sini banyak sekali mereka menyediakan artikel-artikel yang kita butuhkan untuk kita copy, kita paste, lalu kita susun artikel tersebut. Oke, kita coba cari lagi artikel yang lain tentang Access. Oke, kita coba ya. Kita cari artikel tentang Access. Banyak sekali artikel-artikel yang punya kaitan dengan Access ini sendiri, yang dapat kita ambil artikelnya dan kita dapat comot dan kita copy. Oke, ini contohnya tentang workshop tentang fitness ya. Nah, ini juga kita cari artikel yang semenarik mungkin, yang bisa diterima oleh Manifarti, dan kita memenuhi syarat postingan. Oke, untuk selanjutnya saya ambil contoh lainnya, misalkan health. Kita cari aja di bagian Quora. Quora ini menyediakan apa saja yang Anda perlukan, artikel apa saja yang Anda perlukan untuk Anda comot dan Anda ambil, Anda kutip artikel tersebut. Misalkan kita cari tentang apa itu kegunaan dari health itu sendiri, bahan-bahan apa saja, kemudian kita tinggal copy paste, kita tinggal ambil judul, kita susun artikel kita di Docs. Nah, kita masuk aja ke bagian website dokumen Docs. Oke, saya mengajak teman-teman ke bagian dokumen Docs. Dokumen Docs ini adalah bagaimana cara kita menyusun data artikel kita dan kita mengatur kiri kanan data ataupun jumlah data yang kita perlukan. Di dokumen Docs ini kita bisa dibantu dengan tool. Tool itu alat agar kita dapat dengan cepat menulis artikel kita. Kita ganti dulu bahasanya. Kita menggunakan, misalkan kita menyusun artikel menggunakan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dan kita juga bisa minta bantuan dengan pause atau dikte. Misalkan kita menyusun artikel kita dengan suara, kita dengan cepat menyusun artikel mungkin sekitar 20 atau 30 menit, kita bisa menyelesaikan artikel kita dengan cepat dengan menggunakan dokumen Docs. Setelah kita menemukan artikel yang kita butuhkan, kita tinggal ketik artikel tersebut di sini, lalu kita susun artikelnya dan kita lihat persyaratan yang diajukan oleh website Manifarti tersebut. Yang penting memenuhi syarat apa saja yang kita perlukan. Saya ambil contoh, misalkan kita mengambil tentang Access ya, kita mengambil contoh di sini. Nah, kita ambil aja misalkan websitenya di sini Quora Event Fashion Tumarix. Kita copy dulu website yang dari Quora, lalu kita juga bisa mencari di searching di bagian internet Google. Nah, di sini mereka menyediakan berbagai macam jasa artikel-artikel yang kita butuhkan. Kita bisa ambil salah satu ataupun berapa
referensi agar kita bisa menulis artikel kita yang mengenai tentang Access itu tadi. Nah, misalkan kita mengambil contoh ini, kita tinggal copy, kita masukkan ke bagian dokumen Word kita, lalu kita susun artikel tersebut. Nah, apabila teman-teman masih belum bisa memahami arti dari artikel mereka yang menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa dibantu menggunakan Google Translate ya. Nah, misalkan kita ambil ya contohnya di sini, kita tinggal masukkan artikel tersebut, kita lihat, kita baca dengan sesama artikel ini. Kemudian apabila teman-teman tidak memahami, kita bisa menggunakan Google Translate. Google Translate ini adalah penerjemah yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian Google Translate. Masuk ke bagian Google Translate, kita bisa menerjemahkan arti-arti artikel yang menggunakan bahasa asing agar kita dapat lebih memahami artikel yang kita susun sebelum kita memposting ke bagian website dari Manifarti, karena mereka akan selalu menyeleksi hasil artikel kita apakah artikel kita memenuhi syarat dan persyaratan yang mereka ajukan sebelum mereka memposting artikel kita, dan artikel kita dihargai dengan imbalan atau komisi yang mereka janjikan sekitar 100 sampai 300 dolar. Nah, seperti ini hasil translate-nya. Kita dapat memahami bahasa asing, artikel bahasa asing yang kita bisa terjemahkan apa maksud dari artikel kita. Oke. Nah, setelah kita memahami hasil dari translate menggunakan subtitle, kita ambil, kita kutip artikel-artikel. Jangan lupa setiap kita mengutip, kita harus mencantumkan sumber-sumber yang kita ambil. Misalkan di sini kita cari contoh tentang sport. Sport ini kita menyediakan jasa yang sangat banyak untuk sport itu sendiri. Contohnya seperti physical ini coba kita cari di Quora pasti menyediakan berbagai macam jasa tentang physical. Kita tinggal searching di Quora, kemudian kita klik artikelnya, kita copy paste, lalu kita susun di dokumen Docs. Apabila teman-teman belum memahami menggunakan bahasa asing, teman-teman bisa menggunakan Google Translate atau penerjemah Google. Nah, banyak sekali artikel-artikel yang dapat kita ambil, kita susun. Setelah kita susun, kita dapat memposting di Manifarti. Nah, setelah kita merasa artikel kita sudah cukup baik, kita tinggal mengirim ke website Manifarti. Mereka akan menghargai setiap postingan kita. Yang penting kita memenuhi syarat yang mereka ajukan, yang yaitu sekitar 450 sampai 650 kata setiap artikelnya, setiap yang kita posting. Di bagian Manifarti itu sendiri adalah suatu jasa yang menyediakan berbagai macam artikel. Misalkan mereka di sini membutuhkan bermacam-macam artikel yang mereka setiap postingan artikel kita. Kita lihat di sini sekitar 103 artikel database yang mereka punya, yang mereka hargai setiap uploadan kita ke website mereka. Misalkan di sini saya ambil contoh tentang The List Award. Mereka akan menghargai atau membayar kita sekitar $200 per postingan kita ke website mereka. Yang penting kita memenuhi syarat apa saja yang mereka inginkan. Kita ambil artikel dari website tersebut,
seperti Fibran Lab tadi, kemudian kita susun tentang kehidupan Fibran Lab, kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, lalu mereka akan membayar kita dari hasil postingan kita tersebut. Mungkin demikian teman-teman, tutorial bagaimana cara kita menghasilkan uang dengan menggunakan Google, dengan menggunakan internet, hanya membutuhkan laptop dan internet saja. Kita hanya mengcopy paste artikel dari orang lain, lalu kita susun, kita translate, dan mereka dapat memahami artikel kita, dan kita memenuhi syarat, dan kita bisa mendapatkan 50 sampai 3.000 dolar per postingannya dengan cara copy dan paste di internet di tahun 2020. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini apabila berguna bagi teman-teman sekalian.